Indonesia. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami mengumpulkan pada Anda semua, tidak lain, tidak bukan, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami atas nama lembaga menyampaikan selamat dan kebanggaannya pada semua yang telah menjadi duta-duta Fakultas Hukum bertembus pada seleksi calon hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memohon dan juga meminta masukan kepada Anda yang sudah lolos kemarin. Kami mau dikasih tahu tahapannya apa saja, atas tes-tesnya apa saja, supaya menjadi bagian dari materi pembelajaran di Fakultas Hukum Jember, sehingga Anda setidak-tidaknya ada respon balik ya. Pak, ini Pak yang tepat Pak, ya karena yang banyak dipuji ini Pak, yang ini wis keakian Pak, gak usah, itu saya mohon itu. Dan yang ketiga, ini adalah dalam rangka untuk menjalin komunikasi. Nanti Aris, kebutuhannya adalah setiap alumni harapannya tetap ada jalinan komunikasi, baik antar alumni sendiri. Kalau antar Anda sendiri sesama alumni, saya yakin WAG-nya banyak ya, perangkatan, per UKM, pasti ada kan. Tapi antara WAG Anda dengan kami, itu yang belum ada, itu yang kami butuhkan. Di 3 hal itu yang akan kami butuhkan dari saudara pada acara pada siang hari ini. Ya, walaupun persentasenya ini anjir 11 dari berapa? 1.700 ya? Iya. 1.700. Berapa persen? Belum 1.000 Mas, 400-an. 1.000 Mas. 1.000. Hakim saya. Ya, kalau hakim PU-nya itu 907. Hakim apa? Hakim yang betul, jadi 11 itu apa Pak? 10 ini inti, 1 itu hakim agama. Ada 1 orang. Oh. Ada 1 orang masuk hakim agama. Dari 700, tapi juga ada beberapa calon hakim yang sudah lulus karena tidak direstui orang tuanya, banyak yang mundur. Ada beberapa yang mundur. Kurang tahu dari Fakultas Hukum UNED ada yang tidak direstui orang tuanya. Karena pertama takut pada profesi hakim, yang kedua pasti akan jauh-jauh terus kan? Itu 2 hal yang menjadi pertimbangan. Ya kalau di Jawa Pak, kalau nanti di Asmat tapi setidak-tidaknya walaupun jauh, tidak mungkin Anda itu kemudian di kecamatan, pasti di kabupaten kota. Itu pertama ya. Karena itu saya yakin Anda kan sudah diskusi semua orang tuanya ya, siap ya. Sudah kan sudah siap, tanggal 20 sudah masuk ya, masuk di cut ya. Di Mahkamah Agung, di jajaran hakim lumayan banyak ya alumni kita. Tahun ini ada yang 2 orang sedang ikut seleksi hakim agung. Ada Pak Harto dan juga ada apa satunya dari yang Batak. Kalau Pak Harto itu sudah dapat, tapi bukan hakim. Bukan hakim. Yang satunya KPN Balikpapan, bukan KPN, KPT Balikpapan, dari alumni Fakultas Hukum juga sedang seleksi hakim agung. Mudah-mudahan juga bisa salah satunya atau salah 2-nya, apalagi 2-duanya masuk di hakim agung. Kalau di staf Mahkamah Agung banyak yang sedang berproses di Mahkamah Agung. Sekali lagi, itu kebanggaan kami ya kepada Anda semua, dan mudah-mudahan kebanggaan ini jangan sampai cepat berlalu.
kebanggaan itu tolong dijaga selalu, seterusnya, ya. Tolong kebanggaan kami dijaga selalu, seterusnya, supaya Anda menjadi bagian dari kebanggaan kami. Yang kedua, saya Aris dan Pak Iwan sekali lagi nanti minta pendapat Anda, apa saja yang menjadi bahan materi tes, supaya kami pada saat pembelajaran bisa menguatkan apa yang menjadi soal-soal itu. Dan kemudian hal-hal yang tidak perlu kami kurangi. Saya sebelumnya, sebelum lulus, Anda tesnya di mana saja? Semuanya. Ada yang beberapa tes di daerah Balikpapan, ada yang di Makassar. Mungkin bukan Anda jelaskan, Anda Surabaya ya, ini Surabaya semua. Yang dari Balikpapan, yang Makassar, ada beberapa yang kemudian agak mengecewakan pengetesnya. Langsung telepon saya, Pak, masa alumni UNER tidak tahu apa artinya HIR, apa artinya RBG katanya, apa artinya RV, apa WBS, apa BG. Itu ada yang begitu. Itu tes wawancara itu. Wawancara langsung komplainnya ke saya gitu. Tentu bukan Anda. Kalau Anda pasti tidak lolos gitu. Atau mungkin tidak ditanyakan. Wah? Atau mungkin tidak ditanyakan betul. Kalau ditanyakan mungkin tidak betul. Karena sesungguhnya tes wawancara itu ya bocorannya saya sebenarnya sudah tahu pada saat mau diteskan gitu kan. Kan wawancaranya, interviewnya itu kan tim dari Mahkamah Agung, ada hakim dari KPT, dari Pengadilan Tinggi, ada dosen-dosen dari UNER kan, ada UNER, ada UGM, dia di-C gitu. Bicaranya tentu bicara visi Mahkamah Agung kan, yang dipertanyakan visi Mahkamah Agung. Saya sebenarnya pada saat itu pingin mengkomunikasikan kepada Anda semua, tapi saya tidak tahu siapa saja yang ikut. Saya hanya kemudian nge-share di beberapa forum alumni bahwa materi yang akan diujikan ini visi Mahkamah Agung, artinya pengetahuan tentang Mahkamah Agung, dan sekiranya apa kontribusi Anda yang bisa diberikan kepada Mahkamah Agung. Itu sebenarnya yang dipertanyakan oleh tim. Kalau yang lain-lain itu pertanyaan-pertanyaan tentang materi hukum kan. Kalau materi hukum saya yakin Anda sudah akan mempelajarinya. Tapi materi-materi yang lain, visinya Mahkamah Agung, apa fungsi Mahkamah Agung, kewenangannya apa, itu kan visi pengetahuan umum yang harus diketahui di download dari MK. Itu yang kedua. Karena itu saya mohon kemudian coba ada yang mau bicara nggak? Kira-kira apa? Kan sama kan seperti soalnya ini. Apa saja yang menjadi materinya kemarin? Ini satu kan di Jawa Timur semua ya? Iya. Cuman kalau untuk proses seleksi sebenarnya setiap individu beda soalnya. Baik dari tahap TKB, TKB itu beda. Artinya berbeda secara masing-masing. Coba, oke. Apa saja materinya? Tentu dari pertama TPA, atas hukum, atas apa yang lain? Jadi gini Pak, memang untuk proses seleksi kemarin kan secara pengujian, karena pertama itu administrasi yang masuk. Jadi yang pertama administrasi itu yang proses pengujian yang pertama adalah TKD dasar. Mekanismenya sama dengan tes CPNS. Kalau administrasi itu hampir semuanya lolos, atau ada hal-hal tertentu bagi fakultas kita yang perlu dipenuhi nanti. Kasihan di administrasi juga disebut apa? Kalau mungkin untuk saran kepada fakultas Pak, ini lebih kepada legalisir ijazah. Ya. Karena kemarin teman-teman kita dari yang luar Pulau Jawa itu yang sulit itu legalisir ijazah harus dari dekan. Sedangkan untuk lulusan biasanya kan dari wakil dekan 1 kalau nggak salah gitu. Nah, makanya kemarin kita legalisir harus dekan ya. Betul gitu. Legalisir harus dari dekan. Itu untuk yang dalam administrasi Bapak. Untuk yang TKD dasar itu lebih ke kemampuan dasar menghitung. Ini lebih ke SBMPTN sebenarnya. Ini
ini yang kemarin saya diberitahukan oleh teman-teman saudara yang jaga di tingkat itu, kebanyakan mereka memang sudah hilang soal itu. Iya. Itu kan. Iya. Lebih banyak gugurnya di tingkatan itu Pak. Iya. Ya, itu cepat itu ya. Iya, pokoknya itu ya Yang seperti soal apa namanya? Logika umum. Iya, betul. betul. Bahasa Indonesia. Kalau kecepatannya segini, Betul. Ya, ya itu TPA itu. Ya, TPA. Asas-asas matematika. Iya, itu mereka sudah. Mungkin juga ada beberapa tuh yang soal ini Pak, apa namanya? Tes kemampuan, tes wawasan kebangsaan. Jadi kan soal di sejarah Pancasila bagus banget diujikan pertama TKD ini. Iya, itu. sejarah 45 terus Terus juga penjajahan peristiwa kongres itu juga Pak. Ya. Enggak, kalau TPA di semua tes memang mau ke DQ mau BI sama juga begitu. Apa aku di sini ada mata kuliah matematika lagi? Dan itu mungkin pengalaman pribadi saya juga Pak. Jadi memang di Fakultas Hukum selama 4 tahun di sini, saya nggak pernah sekali otak saya diajarkan untuk menghitung, tidak pernah. Sedangkan waktu tes ini soalnya memang ada jangka waktu. Iya. Soalnya sekian dengan jangka waktu Ya, sekian. memang bukan hanya kebenaran tapi kecepatan. Iya. Kecepatan. Walaupun benar kalau 2 jam, ya yang baik sudah selesai. Jadi sebenarnya saudara-saudara ini ngawur-ngawur juga waktu itu. Sebenarnya Banyak ya. seperti itu Bikin Pak. banyak. Karena itu tes intelijensi. Oke, setelah wawasan kebangsaan apa lagi? Setelah lolos apa? masuk ke tes Kompetensi kompetensi bidang. bidang. Oh, bidang ya, bidang. Tes kompetensi bidang itu yang mengikuti ilmu hukum kemarin 3 wawancara sama psikotes. Dan itu yang pertama ini mekanismenya gugur. Nah, akhirnya TKD ini tidak lolos. Tapi sudah selesai kami. Selesai. Nah, Itu sudah gugur ya. Ya, dan ini Kalau yang kedua, tes kedua terus tiga di awal itu. Iya. Iya. Oh, nggak ada gugurnya ya? Pokoknya awal. Iya, nggak satu kesatuan ya. Satu kesatuan. dan ini mungkin juga Pak, terkait TKD tadi ini untuk penilaiannya ini berimbang. Jadi untuk yang intelijensi umum, karakteristik pribadi, wawasan kebangsaan seperti ini setidaknya tidak boleh yang menonjol satu, tidak boleh. Misal yang A, betul, ada passing grade sendiri. Meskipun standar, tapi masuk semua lolos selanjutnya. Ya, ada pasti masing-masing Ada bisa satu menonjol yang lain nggak bisa sama sekali. Gugur ya. Tahapannya berapa kali ini? Administrasi, TKD. TKD, wawancara. Wawancara, yang TKD. administrasi, TKD itu tadi Pak yang 3 item tadi itu. Terus TKB itu meliputi Tiga juga. meliputi bidang hukum, wawancara sama psikotes. Terakhir wawancara. Tergantung Rolling juga. Ya, ada yang wawancara dulu, ada yang psikotes dulu. Ya, melihat tempatnya kena Tempatnya. wawancara semua. Iya. Jadi gantian. Oke, yang wawancara tuh. Misalnya kamu. Saya. Ya. Kalau saya kemarin diwawancarai terkait dengan sebenarnya ini Pak, terkait dengan skripsi saya. Oh, skripsi. Iya, kebetulan ya syukur alhamdulillah saya kemarin dari jurusan hukum tata negara yang satu-satunya saya mungkin teman-teman dari pidana semua yang ditanya skripsi, tapi beruntung tidak ditanya kamu jurusannya apa. Kalau HTN belum, ngapain ngambil apa namanya peradilan umum? Itu kebanyakan mereka teman-teman saya yang lain itu terjebak di situ. Lah ya, misalnya ditanya sama wawancaranya, kamu jurusannya apa? HTN Pak. Terus apa namanya ditanya, ngapain ngambil peradilan umum? Karena kan ruangannya berbeda-beda. Yang peradilan umum, tata usaha negara sama agama. Artinya bicara konsistensi ya. Iya, konsistensi Oh, dari kan jurusan. Berpengaruh harusnya, tapi beruntung saya tidak ditanya itu. Gitu. Langsung pada materi skripsi. Iya, langsung pada materi skripsinya, terus ditanya gitu terkait skripsi. Kamu kan skripsi peradilan umum. Iya, saya peradilan umum ya Pak. Meskipun konsistensi saya harusnya kan Itu tata usaha ya, tata usaha negara. dari tadi saya akan Udah berperadilan. ditanya. Nggak ditanya, alhamdulillah gitu. Yang lainnya ditanya semua. Itu gugur ya. Ya, Kemungkinan ya. mungkin ada pertimbangan tersendiri Pak. Iya. Terus setelah itu saya ditanya soal materi hukum perdata,
misalnya soal bagaimana hukum acara perdata, hukum dasar sih, hukum perdata itu sendiri, intervensi dan lain sebagainya. Saya kira kalau soal itu di Fakultas Hukum sini sudah sesuai dengan pengajaran itu. Cuman mungkin karena terlalu mendalam setelah semester tinggi gitu, begitu mendalam lupa juga sama hukum dasar ya kan. Jadi jujur saya kemarin sama Mas Wato, sama Dion, sama teman-teman juga ya, akhirnya kami membuka kembali gitu, merangkum, menyaring, menghafalkan lagi gitu hukum dasar itu. Oke, itu kalau di wawancara sih itu Pak. Terus kalau di hukum sendiri ya tetap sama sih hukum dasar. Mungkin kalau hukum itu di tes kompetensi bidang hukum itu kita memilih ada pilihan gandanya, jadi ada soal terus ada pilihan gandanya. Mungkin kalau wawancara itu lebih pada ujian skripsi, ujian lisan gitu ya. Ya jadi semua apa ya terserah juri aja mau tanya apa gitu. Tergantung jurinya. Iya, tergantung jurinya. Pekerjanya hukum apa dia? Iya. Kalau dia hukum pidana, pidana dia berdasar. Iya, gitu. Jadi ya kita harus siap sendiri apa yang nanti kira-kira pertanyaannya seputar hukum itu sudah. Ya. Yang lain satu lagi. Untuk terkait pertanyaan dari Hakim Tinggi kemarin, pengalaman saya dari Mahkamah Agung itu sedikit sensitif ketika kita mungkin hanya di beberapa orang, mereka sensitif ketika ada dari peserta ini yang menyatakan bahwa mereka skripsinya dulu mengomentari putusan hakim. Mereka sedikit sensi, kenapa? Karena mereka beranggapan waktu itu saya ditanya oleh Hakim Tinggi dari Surabaya kalau nggak salah, itu ditanyakan dulu skripsinya ambil apa? Saya beruntung pada saat itu saya ambil konsep bukan putusan. Nah, Jadi memang iya. Terus ya. Mereka mengatakan bukan mengambil analisa putusan. Oh enggak, saya lebih tertarik pada konseptual. Kemudian mereka mengatakan, ya benar, sebagai seorang hakim itu kita tidak boleh mengomentari putusan hakim yang lain. Jawaban saya, oh iya, mungkin untuk teman-teman yang lain karena mereka merasa dirinya belum hakim makanya berani komentar. Nanti pun ketika sudah menjadi hakim kita pasti juga bisa menjaga subjektivitas masing-masing gitu. Nah kemudian ya di mereka lebih senang ketika kita dalam skripsi itu membangun konsep seperti itu. Mereka beranggapan bahwa tesis itu merupakan lanjutan dari skripsinya kita. Jadi kita di skripsi itu kalau bisa jangan mengomentari putusan hakim karena mereka itu punya independensi sendiri-sendiri gitu. Kemudian juga untuk pertanyaan yang lain mungkin hanya ditanyakan terkait dalam menjatuhkan putusan itu apa sih yang menjadi pertimbangannya kita. Misalkan kan kita punya batas minimum maksimum dalam memutus dalam penjara dan lain sebagainya. Itu saya sendiri agak bingung ketika ditanyakan dia mencuri ini tapi dia juga punya kelebihan seperti ini, lalu berapa putusan yang mau kamu jatuhkan ke dia, dan itu nggak pernah diajarkan untuk kita ini mengira-kira berapa sih yang cocok untuk orang ini gitu. Jadi sempat kebingungan di situ dan akhirnya ya pakai feeling jawabnya gitu. Mungkin itu saja. Boleh menambahkan, saya sempat melihat sekilas mengenai apa yang dinilai, itu ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai penampilan Pak. Yang pertama ditulis tinggi badan hakim untuk yang laki-laki itu harus di atas 160 cm dan untuk perempuan 155 cm. Tapi di dalam kurung itu bukan sesuatu yang bersifat menggugurkan. Jadi di dalam kurungnya itu ditulis segini, diperkirakan sendiri oleh pemeriksa. Kedua, itu tidak terdeteksi atau apa gitu Pak yang berhubungan dengan penyimpangan atau LGBT. Jadi saya pernah komentar dengan seseorang yang di kasus atau WA, saya lupa itu dia itu disuruh berdiri terus berjalan untuk tahu gitu Pak, beliau itu LGBT atau enggak. Kamu tanya Pak, netek gitu ya? Iya, ada kan kelihatan sedikit Pak. Jadi kan ada 3 itu. Kemudian yang kedua itu pengetahuan mengenai hukum pidana juga hukum acara pidananya.
hukum acara pidana sama hukum acara perdata. Jadi pas ditanyain itu saya sama sekali tidak pernah ditanya mengenai hukum pidananya, tapi hukum acaranya dan hukum acara perdata. Kalau yang nomor 3 saya kurang tahu, saya nggak kelihatan itu. Kemudian juga sama motivasi mau jadi hakim. Apa gitu kan? Beda-beda sih Pak, kalau saya itu pas sesi wawancara